Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Firka Tunajia dari kelas 11 Galileo Galilei. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang uji kompetensi bab 2. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak serta dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Yang kedua adalah jelaskan macam-macam demokrasi. Demokrasi berdasarkan penyusunan kehendak terbagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung. Maksudnya dalam sistem ini, semua warga negara terlibat langsung serta memiliki hak dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Maksudnya, kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat, tetapi melalui perwakilan. Yang kedua, berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Maksudnya, setiap warga negara memiliki hak untuk memilih para wakil di parlemen dengan melalui pemungutan suara secara menyeluruh. Kedua, yaitu demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer, di mana badan legislatif dan badan eksekutif memiliki hubungan yang erat. Yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan. Maksudnya, kedudukan badan legislatif dan badan eksekutif berada di tempat yang terpisah dan tidak berkaitan secara langsung. Yang keempat, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat, di mana sistem ini menggabungkan antara demokrasi perwakilan dengan demokrasi secara langsung. Yang ketiga adalah berdasarkan prinsip ideologi terbagi menjadi 3 macam demokrasi, yaitu yang pertama demokrasi liberal, di mana sistem demokrasi ini memberikan hak kebebasan berpendapat kepada rakyat. Yang kedua, demokrasi rakyat, di mana sistem demokrasi dijalankan sesuai dengan paham sosialis atau komunisme. Yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila, adalah sebuah sistem di mana pemerintah yang dijalankan dalam negara berdasarkan pada nilai-nilai dalam Pancasila. Nomor 3 adalah jelaskan soko guru demokrasi universal. Yang pertama, soko guru demokrasi universal adalah suatu sistem demokrasi yang ditegakkan berdasarkan suatu dasar berpijak atau pilar atau tiang penyangga yang hidup kokoh, yang mampu beradaptasi secara menyeluruh pada berbagai lapisan masyarakat dengan menembus batas atau sekat ruang dan waktu. Nomor 4 adalah jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya. Jawabannya yaitu Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga sangat cocok diterapkan di Indonesia. Berbeda dengan demokrasi lalu, demokrasi Pancasila sangat menghargai kebebasan individu, tetapi kebebasannya bukan berarti tidak terbatas. Kebebasan individu dalam demokrasi Pancasila dibatasi oleh hak-hak orang lain yang harus juga dihargai. Demokrasi Pancasila berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, di mana negara Indonesia mengakui adanya Tuhan dan memberikan kebebasan kepada penduduknya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Nomor 5, yaitu buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis, baik secara normatif maupun empirik. Jawabannya yaitu bukti normatif adalah bukti yang berupa doktrin tertulis yang berhubungan dengan data-data Indonesia merupakan negara demokratis. Hal ini
telah terbukti secara normatif, yaitu pada pertama, pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2. Dan bukti empiris adalah bukti yang berupa kenyataan atau bukti yang didapatkan langsung dari pelaksanaan di masyarakat. Indonesia merupakan negara demokratis. Hal ini terbukti dengan yang pertama, adanya pemilu yang diadakan untuk membentuk pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang kedua, pembagian kekuasaan yang ada di jajaran penguasa, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan yang ketiga, pertanggungjawaban pemerintah yang dilakukan secara terbuka oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir, nomor 6, yaitu kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Jawabannya, yang pertama, menghormati dan mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak asasi. Yang kedua, selalu mengambil keputusan berdasarkan bermusyawarah. Dan yang ketiga, melaksanakan pemilihan umum atau menentukan pemimpin negara. Yang keempat, mengimbangi kewajiban dan hak-hak. Yang kelima, menjunjung tinggi cita-cita, visi, dan tujuan nasional. Yang keenam, pemerintah yang dibentuk harus berdasarkan konstitusi dan sifatnya tidaklah terbatas. Dan yang terakhir, negara diselenggarakan berdasarkan hukum, bukan pada kekuasaan semata. Itulah presentasi saya mengenai uji kompetensi bab 2. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.